pastikan siang hari ini kita datang dengan hati yang gembur, teman-teman. Karena saya percaya Roh Kudus siap datang pribadi lepas pribadi dan taburkan benih itu, teman-teman. Satu hal yang harus kita tahu dan percaya, Tuhan yang berjalan bersama Musa pada waktu itu, Tuhan yang membela Daniel pada waktu itu, Tuhan yang ada juga bersama Anda dan saya siang hari ini, teman-teman. Pastikan Anda mendapatkan sesuatu hal yang berbeda siang hari ini, teman-teman. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Biar siang hari ini kami boleh dapatkan sesuatu, Tuhan. Biar kami tetap jadi hilir dan Tuhan tetap menjadi hulunya. Biar setiap yang mengalir boleh membuka setiap pikiran kami. Kami tahu Tuhan terus ada bersama kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biar kami boleh belajar satu hal yang baik siang hari ini. Teman-teman yang siap boleh katakan amin, teman-teman. Amin. Wow, teman-teman boleh kasih dada-dada dulu sama kanan kirinya, sama yang di rumah juga selamat beribadah. Teman-teman, hari ini saya dikasih tema tentang lembah kekelaman, teman-teman. Kalau kita tahu, lembah kekelaman adalah gambaran dari sebuah keadaan yang gak baik, di mana banyak masalah dan penderitaan yang dihadapi oleh kita, teman-teman. Slide saya mana ya? Boleh dibantu? Nah, di pertengahan tahun kemarin COVID itu sangat hebat. Kemarin saya melalui lembah kekelaman dengan cukup terseok-seok, teman-teman. Saya terdeteksi COVID itu di bulan Juli kalau nggak salah. Saya pertama kali nggak terlalu worry sama yang namanya COVID, teman-teman. Tapi itulah manusia, maunya kayak Thomas dulu. Maunya ngeliat dulu baru percaya, teman-teman. Akhirnya saya mengalami dan setelah itu saya nggak terima. Kenapa? Yang nggak saya terima dan nggak bisa saya terima terus adalah ketika anak-anak saya dan istri saya kena, teman-teman. Dari saya. Setelah itu saya nggak bisa terima lagi. Istri anak saya baik sembuh gitu ya. Mama saya kena, teman-teman. Bulan itu parah. Satu malam itu harus menggunakan 3 tabung oksigen yang besar, teman-teman. Dan ketika itu dua dokter itu sudah angkat tangan pada waktu itu. Dia bilang, kamu rawat saja mama kamu di rumah, jangan dibawa ke rumah sakit. Lakukan seperti anak yang berbakti sama orang tuanya. Rasanya pengen saya ajak berantem loh, teman-teman. Tapi buat saya ini keren. Setelah itu saya jadi menghargai apa yang namanya protokol kesehatan, teman-teman. Yaitu tadi, manusia itu kadang-kadang maunya kayak Thomas, teman-teman. Maunya ngeliat dulu yang di depan muka, baru percaya. Saya bertobat untuk hal itu, teman-teman. Buat saya itu lembah kekelaman buat saya. Saya nangis, menyembah Tuhan, wah. Saya kecewa sama diri saya. Kalau saya yang kena, saya nggak masalah. Orang-orang yang dikasihi yang kena. Dan itu dari saya, itu buat saya lembah yang berat, teman-teman. Hari ini saya ambil tema tentang lembah kelam. Apa responmu? Ini adalah janji Tuhan yang saya kutip, teman-teman. Teman-teman bisa kita baca Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 1, teman-teman. Yang kedua adalah dari Mazmur 23 ayat 3-4. Ia menjegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku enggak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 2, teman-teman. Yang ketiga dari Mazmur 34 ayat 17-20. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. 3, teman-teman. Yang keempat, Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, teman-teman. Yang saya kutip ini adalah janjinya Tuhan, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata saya, teman-teman. Bukan kata gembala. Ini janjinya Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman ini tahu ini? Siapa ini? Michael Jordan. Biar kata semok-semok begini, saya dulu main basket, teman-teman. Saya dulu playmaker, sekalipun cadangan mati. Haleluya. Enggak, teman-teman. Ini adalah Michael Jordan. Jordan waktu itu pensiun di usia emasnya, betul ya? Waktu itu kalau tim-tim yang lain ketemu Chicago Bulls itu mereka ngeri ketemu Jordan, Scottie Pippen sama Dennis Rodman ya, Ri ya. Betul ya? Mereka ngeri banget ketemu mereka nih, teman-teman. Nah, ini adalah posisi shoot, teman-teman. Teman-teman tahu shoot, jump shoot tahu? Jordan itu ditakuti lawan-lawannya karena dia punya jump shoot yang tinggi, teman-teman. Dia bisa loncat, nge-shoot. Tapi teman-teman tahu ketika dia posisi loncat, sorry. Backnya mana ya? Nah ini ya. Ketika dia ada di posisi loncat seperti ini, sehingga untuk dia mencapai lompatan yang tinggi, ada posisi-posisinya dulu, teman-teman. Dia harus nunduk sedikit, dia harus siap-siap ancang-ancang dan loncat, teman-teman. Teman-teman masih satu frekuensi sama saya? Yang masih satu frekuensi boleh bilang haleluya. Ini adalah posisi ketika kita mau nge-shoot, teman-teman. Sebelum kita loncat naik, kita ada posisi merunduk dulu. Betul begitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu ini? Ini adalah lembah, teman-teman. Dan ini adalah puncak nih. Untuk mencapai puncak perjalanannya cukup jauh ya. Saya sama Atai suka naik gunung, teman-teman. Saya hampir di belakang mulu. Kenapa? Capek, teman-teman. Naiknya itu wah luar biasa, sampai gendong tas gitu ya. Terus jalan itu berapa jam ya, Tay? Bisa 6-7 jam ya. Sampai ke puncak tuh bisa 6-7 jam, bahkan ada yang 8 jam, teman-teman. Tapi saya percaya ketika sampai puncak kita bisa ngelihat ke bawah dan itu kebayar, teman-teman, betul? Tetapi banyak orang yang gak mencintai perjalanan, taunya maunya sampai di puncak aja, betul? Taunya di perjalanan yang susah cuman ngeluh aja. Ini gak ada porter apa ya, atau ada mobil untuk gendong gitu ya, bayar deh. Dia gak mencintai perjalanan. Dia maunya instan langsung nyampe di puncak dan senang, teman-teman. Tapi teman-teman saya mencatat, tidak ada pohon yang berbuah di puncak, teman-teman. Saya sampai cari di Google, di mana-mana, nggak ada pohon yang berbuah di puncak. Tetapi pohon yang berbuah di lembah, itu manis rasanya, teman-teman. Coba deh, ketika Anda nyampe ke puncak, adanya cuma apa? Edelweiss, bunga abadi. Dia cuma berbunga tetapi nggak berbuah. Tetapi di lembah banyak buah yang bisa dimakan, teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi, teman-teman. Ini ilustrasi. Masalahnya, banyak orang kebanyakan lihat media sosial. Yang dilihat cuman bagusnya dari hidup orang. Ngelihat si A, teman komselnya, jalan-jalan hari ini ke CP, besok ke Bali. Ada lagi yang lebih keren. Hari ini ke Amerika Latin, besok ke Eropa, besok ke Asia. Lu main aja ke Green Lake, ya kan? Hari ini foto Amerika Latin, besok foto di Eropa, besok foto di Asia, ya kan? Saya selalu ajarin anak-anak saya, teman-teman. Van, Efraim,
besok kita ke Eropa. Wih asik Pi. Ngapain Pi? Makan mie ayam. Serius? Gila sayang amat katanya. Kita sampai nih Van Eropa. Wah kena trap kata Evan. Haleluya. Teman-teman. Banyak orang, banyak anak Tuhan yang melihat kegiatan-kegiatan dan itu jadi penilaian teman-teman. Ih dia berhasil banget ya. Sedangkan gua apa tuh cuman rembahan rengginang. Dia enak bapaknya bisa ajak jalan-jalan terus. Dia enak sekolah di tempat yang hebat. Saya apa? Ketika saya minta bayaran sekolah sama orang tua bilang entar dulu ya. Halo. Teman-teman jangan ciptakan lembah kelam itu padahal itu enggak kelam-kelam banget teman-teman. Halo. Anda cukup bilang B aja. Biasa aja. Nah, ini adalah respon teman-teman. Tentang bersyukur dan mengeluh. Saya mencatat Ayub teman-teman. Dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22 ini ceritanya Ayub. Teman-teman tahu pasti ceritanya Ayub kan ya. Ayub itu pernah mencapai titik terkelam dalam hidupnya. Seluruh ternaknya habis, kekayaannya hilang teman-teman. Anak-anaknya nggak ada meninggal, bahkan istrinya yang meninggalkan dia teman-teman. Dia sampai bilang digila gitu, gila kamu ya. Saya biar gede-gede begini digila-gilain juga sama cewek teman-teman. Kalau suka lewat gila lu, lewat gila lu. Teman-teman, Ayub pernah ada di posisi terkelam teman-teman pada waktu itu. Dia ditinggalkan sama istrinya. Semua kekayaannya hilang teman-teman. Tetapi apa respon Ayub? Tidak ada satupun kata yang menimbulkan dosa keluar dari mulutnya. Dia enggak mengutuki Tuhan. Dia enggak berpaling dari Tuhan teman-teman. Sampai tiba saatnya penyakit ini datang, dia harus garuk pakai beling teman-teman. Udah enggak mempan pakai kuku, rasanya itu pasti luar biasa banget. Teman-teman, Ayub merespon dengan bijak teman-teman. Ayub merespon dengan hebat pada waktu itu. Tidak ada, Alkitab mencatat tidak ada satupun kata-kata yang menimbulkan dosa yang keluar dari mulutnya. Ayub tetap memuji Tuhan teman-teman. Nah, Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia melewati hal-hal kelam, semua miliknya habis, orang terdekat meninggalkan dia, dan sakit teman-teman. Ini lembah terkelamnya Ayub. Berikutnya, ini adalah bangsa Israel teman-teman. Dari Keluaran 15 ayat 18, boleh bantu saya multimedia? Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 aja. Biar gak panjang. Bangsa Israel pada waktu itu ketika berjalan dan menghadapi lembah kelam, mereka ragu akan penyertaan Tuhan teman-teman. Mereka mulai gelisah dan gentar hatinya. Ada? Mereka bersungut-sungut, Alkitab mencatat. Ketika dia sampai, mereka kehausan, dia mau minum dari mata air dan mata air itu pahit teman-teman. Mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka bersungut-sungut sama Musa pada waktu itu. Kenapa gak bisa diminum? Kenapa sih kita kan kehausan gitu? Boleh ditampilin ayatnya? Pada waktu itu bangsa Israel, nah ini dia. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Next. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu adalah Mara, teman-teman. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Balik lagi ke slide. Nah teman-teman, bangsa Israel waktu itu begitu tertekan teman-teman di lembah kekelamannya mereka. Mereka bersungut-sungut, padahal teman-teman Alkitab mencatat apa yang diminta sama orang Israel disiapkan sama Tuhan teman-teman. Nah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan lakukan mukjizat, laut terbelah pada waktu itu teman-teman. Ini bukti penyertaan Tuhan. Perjalanan dari padang gurun sampai ke Mara tidak bisa minum, Tuhan lakukan mukjizat, air keluar dari dalam batu teman-teman. Berikutnya ketika mereka lapar, Tuhan lakukan mukjizat, hujan roti dan burung puyuh yang menutupi kemah mereka, mereka bisa makan dengan kenyang. Tapi apa responnya? Kata mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kita, teman-teman? Saya mengambil 2 kisah berbeda, teladan dari Ayub dan teladan orang Israel, tentang merespon lembah kekelaman, teman-teman. Mati. Kita pasti akan ketemu sama yang namanya masalah, teman-teman. Tetapi pertanyaannya adalah mau menyerah atau berserah, teman-teman. Banyak orang yang gak suka berada di dalam lembah dan lebih suka berada di puncak gunung. Ini habis ya slide-nya? Saya dikasih waktu berapa lama? Pastor Andi? 20 menit, oke. Teman-teman, banyak banget ketika kita ada di lembah, teman-teman. Mungkin teman-teman ada di usia sekolah, usia kuliah gitu teman-teman. Teman-teman kita ketemu sering banget lembah-lembah yang kita hadapi. Ketika mau bayaran sekolah, dulu saya sempat ngajar teman-teman. Saya ngerti banget posisinya kalau ketika kita mau nggak ada uang tetapi kita harus bayaran gitu ya. Dan kita harus kalau nggak bayaran kita belajarnya di luar, betul. Saya dulu ngalamin itu teman-teman. Ketika 2004 saya ingat banget dulu waktu kuliah. Tadinya saya hidupnya cukup-cukup aja. Tetapi waktu itu saya mengalami lembah yang kelam juga teman-teman. Waktu itu saya percaya diri saya kuliah di tempat yang hebat. Tetapi papa saya waktu itu stroke teman-teman. Dia diizinkan untuk sakit 11 tahun teman-teman. Mengalami stroke. Dan pada waktu itu dia cuma bilang gini, kayaknya papa gak bisa kuliahan kamu deh. Wow. Tetap berjuang ya. Itu ketika mau masuk meja operasi teman-teman. Buat saya itu wah hancur banget. Ini keren banget, ini lembah banget. Saya berpikir udah Pak jangan dipikirin. Yang penting operasinya berhasil gitu teman-teman ya. Singkat cerita saya kerja teman-teman, saya sambil kuliah. Saya bisa melewati lembah-lembah saya tetap happy, saya percaya Tuhan yang membela Daniel pada waktu itu Tuhan yang ada bersama saya jalan bareng teman-teman. Tuhan yang pada waktu itu melindungi Musa bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan yang sama juga yang berjalan sama saya pada waktu itu teman-teman. Pastikan, mari kita punya pemikiran yang sama untuk hal ini teman-teman. Kalau ketika kita ngelihat ke belakang,
Sekiranya Tuhan gak ada, percayalah teman-teman, Tuhan sedang berjalan di depan membuka setiap jalan yang tertutup untuk Anda dan saya. Teman-teman. Banyak banget anak-anak Tuhan yang tahu punya Tuhan yang kaya, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Tetapi masih banyak sukacitanya bergantung sama saldo di ATM BCA-nya, bukan karena Tuhannya. Halo? Percayalah teman-teman, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya. Amin. Tuhan yang bisa diajak komunikasi teman-teman. Mazmur 25 ayat 14 berkata seperti ini teman-teman. Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang dekat padanya teman-teman. Yang namanya rahasia itu pasti gak dikasih tahu ke sembarangan orang, betul? Hanya orang-orang yang dekat aja, betul? Mari kejar keintiman sama Tuhan teman-teman. Biar lo dikasih tahu rahasia-rahasianya Tuhan. Mari intim sama Tuhan teman-teman. Dan Tuhan ajak duduk bareng. Dia cerita rahasia-rahasia kehidupan. Halo. Dengar baik. Orang-orang yang diceritain rahasia itu adalah orang-orang yang dekat, betul? Nggak mungkin lu cerita sama orang yang baru kenal, betul ya? Lu pasti cerita rahasia-rahasia sama orang yang lu percaya, betul? Yang lu yakin dan tahu, nih orang nggak pasti bocor. Nih orang jalan sama gue udah lebih dari 1-2 tahun, betul? Mari kejar keintiman sama Tuhan. Mari dekat sama Tuhan teman-teman. Saya undang tim musik untuk naik ke mimbar. Di waktu-waktu tertentu mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di lembah kekelaman teman-teman. Jika saat yang menyesakan itu tiba, ingat teman-teman, bahwa bukan berarti Tuhan gak adil sama kita. Justru lewat lembah kelam ini, kita diajar untuk ingat sama Tuhan teman-teman. Seperti pemazmur bilang, mari belajar untuk tidak berhenti berharap kepadanya. Justru di lembah kelamlah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengalami betapa hebat kuasa yang menyertainya teman-teman. Kadang kita perlu melihat ke belakang untuk menyadari kita melalui semuanya itu gak sendirian teman-teman. Tuhan yang sama berjalan di musim-musim belakang. Tuhan yang sama juga yang berjalan di musim-musim kita ke depan teman-teman. Tuhan yang masih sama menggandeng kita dengan tangan kanannya di musim-musim yang akan kita lalui teman-teman. Jangan pernah khawatir akan pendidikanmu. Jangan pernah khawatir tentang apapun yang akan Anda hadapi. Serahkan sama Tuhan. Kalau langit aja bisa Dia ciptakan, masalahmu adalah hal kecil yang bisa Dia selesaikan teman-teman. Serahkan sama pribadi yang tepat. Intinya cuma satu teman-teman. Bangun keintiman sama Tuhan. Dan Anda akan diberikan rahasia-rahasia kehidupan dari Tuhan teman-teman. Mari teman-teman saya undang bangkit berdiri teman-teman. Mari siang hari ini kita refleksikan cintanya Tuhan. Mari siang hari ini datang dengan hati yang gembur. Saya nggak tahu masalah yang Anda hadapi apa. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pergumulanmu teman-teman. Saya nggak tahu keadaan dan kondisi di rumahmu seperti apa. Saya nggak tahu apa yang terus jadi pokok doamu setiap hari di minggu-minggu ini. Saya nggak tahu pokok apa lembah kelammu yang akan kamu hadapi. Tapi saya percaya Tuhan yang memberkati Musa pada waktu itu. Tuhan yang memberkati Daniel pada waktu itu. Tuhannya Ayub pada waktu itu. Tuhan yang sama yang menggandeng Anda dan saya siang hari ini teman-teman. Tugas kita cuma percaya
dan kejar keintiman itu, teman-teman. Mari siang hari ini minta Roh Kudus berbicara sebebas-bebasnya, teman-teman. Mari siang hari ini izinkan Roh Kudus boleh datang sama Anda. Mari siang hari ini punya hati seorang murid yang rindu banget ketemu sama gurunya. Siang hari ini Tuhan mau datang peluk Anda pribadi lepas pribadi. Siang hari ini Tuhan mau datang bisikan sesuatu ke telingamu. Jangan takut anakku, aku beserta engkau. Lembah kelam ini boleh kita lewati bersama, kata Tuhan. Dan kita boleh mencapai puncak bersama-sama. Mari siang hari ini serahkan segala kekhawatiranmu, teman-teman. Mari serahkan ketakutanmu siang hari ini sama Tuhan. Mari kita punya respon seperti Ayub, teman-teman. Bukan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika ketemu lembah. Percayalah, teman-teman. Ada berkat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sama untuk setiap Anda dan saya. Mari kita naikkan pujian ini, teman-teman. Orang yang gak suka berada dalam lembah, teman-teman. Mereka umumnya senang ada di atas puncak gunung. Tetapi saya mau katakan lagi, teman-teman. Umumnya di puncak gunung itu gak ada tanaman yang berbuah, teman-teman. Tanaman yang menghasilkan buah umumnya tumbuh di lembah, di mana air hujan itu turun mengalir dari atas gunung dan memberi zat makanan yang subur bagi tanaman itu, teman-teman. Demikian juga dengan hidup kerohanian kita. Dalam mengikut Tuhan, kita perlu punya pengalaman berada di puncak gunung untuk melihat kebesaran dan kuasa Tuhan, teman-teman. Tetapi ada kalanya kita berada dalam lembah kekelaman dan penderitaan. Dan itu diubahkan menjadi serupa, supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kita belajar tentang kesetiaan. Teman-teman, pastikan kita tinggalkan khawatirnya kita. Teman-teman, pastikan siang hari ini hilangkan ketakutanmu. Tuhan tetap berada bersama kita, menggandeng dengan tangan kanannya. Apapun masalahmu, apapun ketakutanmu, mari serahkan sama Tuhan.
Tuhan yang menciptakan cakrawala dan langit. Kalau sekedar bokeh, kecil buat Tuhan. Teman-teman, mari kejar keintimannya siang hari ini dan seterusnya. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Sungguh Yesus, Engkau yang kuandalkan. Biar pujian ini boleh kau nyanyikan dari hatimu terdalam. Ya Tuhan. Oh amin ya. Oh Yesuslah yang Kau yang kuandalkan. Di setiap waktu tiada lain yang andalkan selain Kau, Yesus. Ucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang telah ditabur dalam setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Yohanes Tuhan, biar Kau pakai hidupnya semakin hari luar biasa, tambah dahsyat, hikmat-Mu melimpah atas hidupnya. Dia akan menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk minggu ini Bapa. Kalau kami boleh berada di sini karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana atas hidup kami. Engkau ingin kami bertumbuh. Ajar kami mengandalkan-Mu Tuhan. Pulang dari tempat ini, sepanjang minggu ini Bapak, minggu ke depan nanti Tuhan, kami mau belajar mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar andalkan Engkau Bapak. Mungkin situasinya kelihatan tidak mungkin, tapi kami percaya firman-Mu berkata, bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami perjuangkan, kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami serahkan dan kami andalkan Engkau dalam kehidupan kami, maka apa yang kami lakukan akan berhasil di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati anak-anakku di tempat ini. Kiranya berkat daripadamu Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita, serta persekutuan yang manis yang semakin hari kita bangun oleh arah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Engkau datang Tuhan. Kiranya Engkau mendapati kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. Happy Sunday. Jangan lupa ada youth hangout dan kalau